pertama itu pertanyaan apa yang Ibu ketahui tentang kurikulum Merdeka. Jadi bisa Ibu berikan apa yang Ibu ketahui tentang kurikulum Merdeka ini. Jadi kurikulum Merdeka itu kurikulum yang baru ya. Cuma tidak beda jauh dengan kurikulum sebelumnya. Kan sebelumnya itu KTSP dirubah menjadi bukan K13, dirubah menjadi kurikulum Merdeka. Dan selebihnya itu tidak beda jauh, cuma di sini K13 kemarin kan per tematik digabung dari materi-materi lain, misalkan materi pelajaran matematika bergabung seperti bahasa Indonesia dalam RPP-nya. Tapi sekarang kalau kurikulum Merdeka mata pelajarannya itu sudah terpisah seperti KTSP. Mata pelajarannya itu terpisah seperti matematika tersendiri, bahasa Indonesia tersendiri, begitu pula dengan buku-bukunya. Karena kan K13 kemarin itu bergabung semua tematik, jadi kadang juga membingungkan kalau kita mau mengajarkan karena sedikit materi bahasa Indonesia, di bawahnya lagi ada kayak seni, matematika, PKN. Kalau ini terarah. Intinya di sini kurikulum Merdeka lebih terarah lah kalau bagi proses mengajarnya. Cuma IPA dan IPS yang digabungkan. Semua mata pelajaran terpisah. Sudah kalau di terbiasa. sini Kalau kalau di sini IPA kan dulu kemarin K13 itu IPAS, IPS dengan IPA masih terpisah. Sekarang itu di kurikulum Merdeka digabung menjadi IPAS. Jadi IPA dengan IPS. Kalau PKN masih PKN atau Ya, sudah pendidikan Pancasila? PKN masih ya berubah juga namanya jadi pendidikan Pancasila. Sebenarnya kalau K13 itu cuma kurikulum Merdeka itu cuma perubahan nama aja, perubahan anunya saja, sampul-sampulnya. Ya, seperti RPP kan kemarin, sekarang modul. Iya, betul. Seperti itu. Tidak beda jauh isinya. Mau tanya juga Bu, apa strategi yang digunakan dalam pembelajaran kurikulum Merdeka saat ini? Apa saja strategi yang biasa digunakan? Strateginya sebenarnya tidak beda dengan yang K13 kemarin, cuma di sini itu kebanyakan dia itu proyek anak-anak, kebanyakan proyek anunya ya. Kemarin kalau ini ekstrakurikuler, sekarang ada dibilang koki-kurikuler. Nah iya, bedanya itu anak-anak itu dalam satu harinya itu ada pembelajaran kayak kerajinan, apakah itu kerajinan tangan atau kesenian, ada khusus pembelajarannya itu dalam satu hari full. Kalau itu setiap mata pelajarannya ada proyeknya. iya, setiap mata pelajaran pun ada proyeknya juga. Nah, proyeknya itu kan kayak percobaan, sebenarnya tidak beda jauh ya. Contohnya IPAS, ada proyeknya kebanyakan. Kemudian pendidikan Pancasila juga ada proyeknya. Contohnya apa? Contohnya itu seperti nilai-nilai Pancasila kayak sampah, cara-cara pengulangan sampah, anunya keseharian kita, nilai-nilai Pancasilanya, membuang sampah pada tempatnya, nilai-nilai moralnya saja. Apa tantangan yang dihadapi dalam penerapan kurikulum Merdeka, Ibu? Apa? Tantangan yang dihadapi dalam penerapan kurikulum Merdeka. Kalau tantangannya sebenarnya kalau tantangan ya setiap hari ada tantangan, biar kurikulum apa ada semua tantangan tertentu. Cuma di sini itu kurikulum Merdeka tantangannya kan berbasis proyek. Jadi kan kadang itu fasilitas kurang memadai. Apalagi kan kayak dana, kebanyakan kan kita mau praktek bikin sesuatu terbatas bahan dan alatnya, seperti itu saja. Kalau dari segi medianya Bu, kayak fasilitas ya, pembuatan medianya Bu. Ya kalau media kadang kita pakai media dari Canva ya, terus media alat nyata yang secara langsung, tidak beda jauh. Kalau Media dari itu internetnya Bu, apa juga? ada. Ya, medianya kayak seperti video pembelajaran atau video praktek yang tidak ada di buku, kita cari di Google materinya seperti itu, atau pemutaran video yang berhubungan dengan ini. Cuma dari tantangan dana juga. Iya, itu saja. Kalau masalah pembuatan proyek kayak kan sekarang ada di
ke Merdeka, disitulah tantangannya kita. Mau kita pakai dana pribadi ya kayaknya terbatas juga. Kalau dari karakteristik anaknya sendiri tidak Ya kalau anak-anak ya antusias sih sebenarnya kalau yang pakai media-media seperti itu. Nah, jadi anak-anak juga mudah paham kalau ada media pembelajaran yang nyata. Nah, mereka tuh antusias untuk belajar. Terus kalau di pembelajaran itu kan sekarang kan banyak games ya, games tentang materi. Kan banyak di kita itu sebagai pendidik juga lihat apa namanya, banyak yang bisa dicontoh di para konten-konten kreator pendidik sekarang kan. Kita bisa contoh modifikasi, oh saya juga begini pembelajarannya supaya anak-anak itu lebih tertarik sama materi kita. tapi semuanya antusias ya. Ya, lebih antusias kalau dia bermain sambil belajar. Iya, karena Ya daripada kalau ceramah tuh saja tuh. Iya, lebih ini. Anak-anak juga tidak bosan. Selanjutnya Ibu, apa peluang dari penerapan kurikulum Merdeka? Peluangnya itu apa ya? Ya peluang seperti contohnya kayak bagaimana ya, peluang bagaimana maksudnya? Apa kira-kira peluang yang didapatkan dari penerapannya? Oh ya, anak-anak itu lebih mudah memahami pelajarannya, itu saja, lebih mudah menyerap pelajarannya dibanding kurikulum yang kemarin kan kalau kurikulum kemarin bergabung, disambung-sambung kan materi yang satu belum habis materi matematika, kita tematikan lagi ke materi kayak bahasa Indonesia, PKN. Kalau ini kan terarah, itu saja strukturnya, lebih terarah proses belajarnya ke sana. Kalau manfaat dari penerapan kurikulum Merdeka itu Manfaatnya ya yang dikatakan tadi, anak-anak itu lebih antusias dalam belajar, lebih aktif. Nah, pokoknya di sini kan prosesnya itu kayak lebih menyenangkan lah, proses pembelajarannya itu lebih menyenangkan. kalau manfaatnya bagi guru apa? Ya manfaat bagi kita juga tidak terlalu ini ya, kalau terlalu banyak model ceramah. Nah, manfaatnya banyak sih sebenarnya. Ya kalau anak-anak kan kalau senang terus paham, kita juga senang. Nah, itu salah satu manfaat yang paling penting itu. Anak-anak tidak jenuh, tidak bosan, apalagi jam-jam terakhir toh. Ya. Jam-jam genting. Seperti itu. Apa kira-kira yang Ibu pahami tentang kurikulum Merdeka itu? Kurikulum Merdeka, pemahaman kami di sini apalagi begini ya. Pertama awal kurikulum Merdeka masuk di sekolah itu kan bertahap deh. Kelas 1, kelas 4, tahun depannya lagi kelas 2, kelas 5. Di tahun ini, tahun yang ketiga ini kelas 3 sama kelas 6 yang menyusul. Waktu kemarin terbentuk kurikulum Merdeka, saya sementara pada waktu itu masih memegang kelas 6, di mana kelas 6 itu masih kurikulumnya itu masih K13 ya. Setelah di tahun ini, jadi kan di kelas 1 ini sudah berjalan kurikulum Merdeka. Nah di tahun ini kami di sini, guru di sini di rolling, jadi saya ke kelas 1 ya. Jadi baru berapa bulan ini, setahun ajaran sekitar 4 bulan. 4 bulan saya sebagai guru istilahnya baru belajar seperti apa itu kurikulum Merdeka. Kan selama ini yang kita tahu itu masih K13 ya. Ya, semua guru selayaknya harus beradaptasi dari K13 ke kurikulum Merdeka. Sekalipun sebagai guru saya baru memahami itu bagaimana seperti ini kurikulum Merdeka. Tetap kita harus belajar. Tuntutan memang sebagai seorang guru harus seperti itu. Banyak sekali tantangannya sebenarnya kalau guru, tapi itu tantangan itu harus dilahap. Begitulah kalau guru, ya. Kalau dulu itu anak-anak anak-anak yang
mengikut sama guru. Tapi sekarang beda, kita yang mengikut sama anak-anak sebenarnya. Karena di sini kan mengatakan bahwa di kelas 1 itu adalah tahapan dari TK ke kelas 1 jadi belajar sambil bermain. Begitulah kelas 1, belajar sambil bermain. Seperti itu. Ibu, apa peluang dari penerapan kurikulum merdeka? Banyak peluangnya sebenarnya. Anak-anak yang tadinya pemalu menjadi berani. Di kurikulum merdeka ini anak-anak bisa mengeluarkan inspirasi, ada kelebihannya bisa melalui kurikulum merdeka ini kan. Beda itu pembelajaran yang ada di kurikulum merdeka sama K13, tetapi sama aja sebenarnya. Cuma nama yang beda, tetapi lebih banyak anak-anak lebih banyak dituntut untuk mengeluarkan ide-ide dan bakatnya seperti itu. Banyak manfaatnya bagi anak-anak. Kan kalau kita di sekolah ada yang dinamakan itu kegiatan ekstrakurikuler, itu kegiatan ekstrakurikuler di luar dari kegiatan sekolah seperti pramuka itu. Semacam apa kira-kira strategi yang sering dipakai guru kelas 6 nih? Kalau di kelas 6 strateginya itu bukan cuma metode ceramah saja, itu menjelaskan, mengajar sama anak-anak. Kalau metode ceramah selalu diberikan sama anak-anak biasa mengantuk, bosan. Jadi kalau kelas 6 itu biasanya metodenya itu praktek, diskusi. Kan kalau diskusi dia bertanya jawab seperti itu. Ya, itu deh. Kalau tantangannya di kelas 6 ini apa biasanya? Kalau tantangannya di kelas 6 Penerapannya sebenarnya itu antara kelas rendah dan kelas tinggi semua ada tantangan. Tapi kalau di kelas 6 kan anak-anak itu sudah tumbuh masuk remaja, dari anak-anak ke remaja di tahapan anunya itu usianya toh. Jadi berbau juga kayak bersahabat sama anak-anak itu tantangan. Kita tidak boleh menekan, jangan seperti begitu, tidak boleh. Karena kapan kita begitu sama anak-anak tidak ada. Itu tujuan kita guru adalah kita bisa akrab dekat sama anak-anak. Tapi kalau kita selalu kayak mengintimidasi anak-anak, jangan, anak-anak kan jauh sama kita, bisa juga berpengaruh sama pelajarannya. Seperti itu. kalau dari segi apa lagi tantangannya, Bu? Kan dari Ibu tadi dari dana, kalau kita dari apa yang sering biasa Tantangan kalau kita seumpama mau melakukan kegiatan praktek, kan itu kalau praktek itu butuh dana seperti itu ya. Sementara kan di sini kita kita juga tidak mau untuk membebani anak-anak, gitu? Itu. Jadi biasa itu kalau ya keikhlasan hati lah sebagai seorang wali kelas untuk membantu anak-anaknya kalau ada kegiatan praktek. Nah, di mana kegiatan praktek itu harus dilakukan karena kita sesuaikan dengan materi pelajaran yang kita ajarkan. jadi dari dana sendiri, Bu? Ya, biasa juga dari dana sendiri. Kadang juga biasa kalau kayak misalnya kertas umpamanya kincir angin misalnya toh, kan itu kalau kita buat kincir angin biasanya dari kertas keras toh sama botol aqua, kan itu botol aqua bisa dicari sama anak, jadi tidak membutuhkan lagi dana. Tapi kalau kertas kan biasa kita di sini di sekolah ada sediakan di ATK, itu kita bisa pergi ke sana ngambil gitu. Biasa juga dibantu ke sekolah, biasa juga masuk uang pribadinya wali kelas. Betul-betul kita tidak mau membebani anak-anak untuk bayar, jangan ya gitu.